Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'du. Abnai talabah, fatahallahu alaikum jami'an ayyuhal musyahidun al-kiram. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dengan kajian kitab Mabadi' Awwaliyah, kitab kecil yang luar biasa yang membahas tentang kaidah-kaidah usul fikih maupun kaidah fikhiyah. Dan pada kesempatan kali ini kita fokus akan membaca mabhas as-sani, yaitu tentang an-nahi atau larangan. Tapi sebelumnya marilah kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada muallif hadal kitab Abdul Hamid Hakim, dan kepada guru-guru kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita. Nafa'anallahu bi'ulumihim fi dinina wa dunyana wa ukhrana. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhatsus tsani fin nahi. Pembahasan yang kedua menerangkan tentang an-nahi, larangan. Jadi di dalam bahasa Arab ada kata-kata yang dalam ilmu sharaf kita sebut dengan fi'il nahi, ada fi'il amar. Kalau kita belajar di sharaf, kita mentasrifkan tasrif istilahi, fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun, uf'ul atau if'al atau if'il, itu adalah fi'il amar. Wala taf'ul, wala taf'al, wala taf'il, itu adalah sigat atau bentuk fi'il nahi. Di dalam teks-teks ayat Quran maupun hadis Nabi, fi'il nahi atau dan fi'il amar itu mempunyai dilalah terhadap suatu hukum. Kita akan kaji nanti apa dilalah fi'il nahi. Kalau yang pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang dilalatu fi'il amri, bahwa al-amru fil asli lil wujub. Suatu perintah, kata kerja atau fi'il amr di suatu ayat maupun hadis itu menunjukkan kewajiban yang harus ditunaikan oleh mukallaf. Dan sekarang kita kebalikannya, yaitu tentang an-nahi. An-nahyu wa huwa, apa itu yang disebut dengan nahi? Talabut tarki, suatu tuntutan untuk meninggalkan pekerjaan. Dari mana? Minal a'la, yang datangnya dari orang yang lebih tinggi atau dari syari', dari Allah dan Rasulnya, ilal adna, kepada orang yang mempunyai martabat lebih rendah. Secara bahasa, guru bila melarang kepada muridnya itu disebut dengan nahi, atau orang tua menuntut anaknya untuk meninggalkan suatu pekerjaan itu disebut dengan nahi atau larangan. Fihi qawaidu, itu di dalam an-nahi, dalam pembahasan an-nahi, qawaidu, ada beberapa kaidah. Yang pertama, al-aslu fin nahyi, hukum asal dari suatu larangan, dari suatu nahi, itu adalah litahrim, untuk menunjukkan suatu hal yang diharamkan. Jadi kalau ada Allah berkata, wahai hambaku, janganlah kau sekutukan aku, wala tusyriku bi syai'ah, itu artinya kita dilarang untuk menyekutukan Allah, kita dilarang untuk berbuat syirik. Haram artinya kita berbuat syirik. Atau
ketika orang tua kita melarang kita untuk keluar rumah di tengah malam, atau larangan dari pemerintah di saat pandemi COVID ini untuk keluar berkerumun di suatu tempat, itu adalah sebuah larangan, dan larangan ini secara agama berarti sebuah pengharaman atau ada hal pekerjaan yang haram untuk dilakukan. Demikian juga orang tua kita ketika punya anak perempuan berkata, wahai anakku perempuan, janganlah kau keluar malam sendirian. Itu ada keharaman yang harus dijauhi oleh anak perempuan tersebut. Al-aslu fin nahyi lit tahrim. Hukum asal dari suatu larangan itu menunjukkan sebuah keharaman. Illa, kecuali, jadi tidak semuanya larangan itu menunjukkan adanya haramnya pekerjaan. Illa ma dallad dalilu, kecuali ada dalil yang menunjukkan ala khilafihi, selain sebuah pengharaman. Di dalam rata-rata atau umumnya suatu keumuman di dalam teks-teks maupun Al-Quran maupun hadis itu selalu ada yang dikhususkan. Demikian juga tidak semua larangan itu berarti sebuah pengharaman. Kita melihat ada dalil yang lain mungkin yang menyatakan, menunjukkan bahwa larangan tersebut untuk sebuah kemakruhan, suatu hal yang tidak baik untuk dilaksanakan, tetapi tidak dosa bila dia melakukan. Seperti qala ta'ala, Allah berfirman dalam ayatnya, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, wala tufsidu, dan janganlah kamu berbuat fasad, kerusakan, fil ardi, di bumi ini, ba'da islahiha, sesudah keadaan bumi ini baik. Di sini ada la tufsidu. Tufsidu itu fi'il nahi dari kata afsada yufsidu ifsadan fahuwa mufsidun wa dzaka mufsadun. Afsid la tufsid. La tufsid untuk mukhatab satu orang, wala tufsidu untuk mukhatabin, untuk mukallafin, orang banyak. Kamu tidak boleh berbuat kerusakan. Apapun bentuk kerusakan di muka bumi itu dilarang. Jadi kalau kita berbuat kerusakan, jadi kita termasuk berbuat keharaman atau hal yang dilarang oleh agama, oleh syari. Dan bila kita melaksanakan sesuatu yang dilarang, al-haram, maka kita akan mendapatkan dosa. Yang kedua, an-nahyu 'ani syai'i. An-nahyu utawi adapun larangan, 'ani syai'i terhadap sesuatu, itu amrun bididdihi, merupakan perintah untuk melaksanakan perbuatan yang berlawanan dengan yang dilarang tersebut. Contohnya kita, bila seorang murid dilarang untuk bermalas-malasan dalam belajar, artinya murid tersebut disuruh, diperintah untuk rajin belajar. Atau orang tua ketika melihat anaknya bermain berisik di waktu istirahat, hai anak-anakku, janganlah berisik. Artinya anak tersebut diperintahkan oleh orang tuanya untuk tenang, tidak berbuat kegaduhan. Contohnya firman Allah Ta'ala, wala ta'kulu amwalakum, wala ta'kulu, dan janganlah kalian makan amwalakum, harta-harta kalian, bainakum, di antara kalian, bil batili, dengan cara batil, dengan cara yang tidak benar. Kita tidak boleh mencari rezeki dengan cara yang tidak benar, misalnya dengan mencuri, menggosok, mengambil hak orang lain untuk kita konsumsi. Artinya ini sebuah perintah kita untuk mencari rezeki yang halal dan thayyibah. Yang ketiga, al-aslu fin nahyi, hukum asal dari suatu larangan itu yadullu ala fasadil manhi anhu, menunjukkan atas
fasadnya, rusaknya perbuatan yang dilarang tersebut. Fil ibadati, dalam urusan ibadah. Contohnya kasolatil haidi, seperti sholatnya orang haid, wasaumiha, dan puasanya orang perempuan yang sedang haid. Orang yang haidah, yang sedang datang bulan, itu dilarang untuk sholat, bahkan datang ke masjid pun dilarang. Dilarang pula seorang perempuan haid itu untuk berpuasa. Jikalau seorang haidah, perempuan yang sedang haid, itu sholat atau berpuasa, tentunya sholat dan puasanya itu fasidah atau tidak sah, tidak diterima tentunya. Dan tentunya kita tahu bersama bahwa perempuan sedang haid itu tidak disuruh untuk mengqadha sholatnya, tetapi dia diperintahkan untuk mengqadha puasa yang ditinggalkannya saat haid. Ini yang ketiga, al-aslu fin nahyi yadullu ala fasadil manhi anhu fil ibadah. Jadi larangan terhadap sesuatu dalam urusan ibadah, peribadatan, bila dilaksanakan maka perbuatan tersebut, ibadah tersebut tidak sah. Yang keempat, an-nahyu yadullu ala fasadil manhi anhu fil muamalat. Suatu larangan itu menunjukkan atas rusaknya, atas fasadnya yang dilarang, perbuatan yang dilarang, fil muamalat, dalam urusan muamalah. Jika in raja'an nahyu, jika larangan tersebut kembali ila nafsil aqdi, pada akadnya, kama fi bai'il hasati, kama fi bai'il hasati, seperti larangan jual beli hasad. Jual beli hasad itu tradisi orang jahiliyah dulu, atau orang kita petani misalnya, baik itu petani sawah, ladang, atau petani ikan, itu kan kadang-kadang dia punya sawah 1 hektar, model tebas. Kalau ini tagnya hasad itu dengan melempar batu. Saya akan jual tanah ini selebar batu itu jatuh, atau saya akan menjual hasil padi ini dengan kira-kira dengan tebas misalnya. Dia dengan perkiraan. Itu kan ada gharar, ada unsur gharar, ada unsur, ada yang tidak, ada unsur yang tidak jelas berapa jumlah yang dijual belikan. Ini kan bisa menyebabkan kerugian di salah satu pihak. Ada untung-untungan di situ, baik pembeli maupun penjual. Dan itu dilarang dalam syariat agama Islam, karena ada unsur gharar, ada unsur yang merugikan di salah satu pihak, dua orang yang akad tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, naha sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati, Rasulullah melarang jual beli hasad. Rawahu Muslim. In raja'a ila amrin kharijin, in raja'a ila amrin kharijin, jika larangan itu kembali kepada hal yang di luar akad, kharijin anil aqdi, di luar dari akad tersebut, maka ghairi lazimin, yang ghairu mulzim, ghairi lazimin, yang tidak mulzim, yang tidak wajib, fala, maka larangan tersebut tidak menunjukkan rusaknya perbuatan dilarang dalam muamalat. Contohnya apa? Kama fil bai'i waqta nida'il jumu'ati, sebagaimana larangan jual beli kapan? Saat ada adzan salat Jumat. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati
wahai orang-orang yang beriman, jika dipanggil untuk sholat yaumil jumu'ati, hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk berzikir kepada Allah, wadharul bai', dan tinggalkanlah niaga, tinggalkanlah jual beli. Ini yang dilarang bukanlah jual belinya, tetapi karena jual beli itu bisa menjadi penyebab orang ketinggalan sholat Jumat atau lalai terhadap kewajiban sholat Jumat. Jadi dia amrin kharijin, larangannya itu di luar jual beli. Yang dilarang adalah jual beli saat ada adzan sholat Jumat. Al-ayatu, ayat ini yadullu ala lil ikhlali bis sa'il wajib ilal jum'ah. Jadi ketika ada adzan sholat Jumat, dia masih jual beli, masih di toko, masih di pasar, maka aktivitas tersebut bisa mengganggu dia untuk menyegerakan melaksanakan sholat Jumat. Wal ikhlalu yujadu bil bai'i wa bi ghairihi. Sedangkan hal yang bisa merusak atau mengganggu seseorang untuk sholat Jumat itu bukan hanya jual beli. Orang di kantor pun kalau dia masih sibuk dengan pekerjaannya bisa mengganggu dia untuk melalaikan dia untuk melaksanakan sholat Jumat. Kalau akli juga, orang yang sedang makan minum, lagi enak-enaknya bersantap, ada sholat Jumat, ini juga bisa mengganggu seseorang untuk bersegera menunaikan sholat Jumat. Demikian ada 4 kaidah, ada 4 kawaid di dalam mabhas an-nahi, larangan. Yang pertama, al-aslu fin nahi lit-tahrim, suatu larangan itu menunjukkan keharaman. Yang kedua, an-nahyu anisyai' amruddihi, larangan itu menunjukkan dia seseorang harus melaksanakan perbuatan lawan dari yang dilarang. Dilarang malas-malasan berarti perintah untuk khusyuk dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan sesuatu. Yang ketiga, larangan dalam suatu hal ibadah itu menunjukkan bahwa yang dilarang itu adalah fasidah atau rusak atau tidak sah jika dia laksanakan. Sedangkan dalam muamalat, jika larangan itu kembali kepada akad, inti dari akad, maka akad jual beli tersebut adalah batal, fasidah. Jika larangan itu kembalinya kepada di luar akad tersebut, maka akad tersebut tidak rusak, tetapi dia dosa karena dia mengganggu atau tidak melaksanakan aktivitas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sibuk dengan urusan yang lain. Demikian, semoga kajian kita tentang larangan atau kata kerja yang bersifat larangan, fi'il nahi, dalam dilalahnya, dalam dalil ayat maupun hadis, semoga ini bermanfaat bagi kami secara pribadi dan bagi ayyuhal ikhwah, ayyuhal abna. Dan jangan lupa teks yang ada ini nanti dikasih harokat serta terjemahkan teks-teks tersebut dan dikirim ulang dalam komentar tautan ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.